Oke, terdapat 30 kelereng di mana 16 diantaranya berwarna merah identik dan sisanya berwarna kuning identik. Semua kelereng tersebut akan ditempatkan dalam 5 kantong yang berbeda. Banyaknya cara penempatan dengan syarat setiap kantong memuat setidaknya satu kelereng merah dan kuning. Dan banyaknya kelereng kuning dalam setiap kantong tidak boleh lebih dari banyaknya kelereng merah. Jadi di sini mula-mula kita punya sebanyak kelereng merah, yakni 16. Sedangkan kelereng kuningnya ada sebanyak 14. Ada 5 kantong yang akan kita gunakan untuk menempatkan kelereng-kelereng ini, ya. Nah, perhatikan bahwasanya pada aturan pertama, banyaknya penempatan memiliki syarat bahwasanya masing-masing kantong itu memiliki setidaknya satu kelereng kuning dan satu kelereng merah. Jadi langkah pertama adalah kita pastikan bahwasanya ketentuan ini terpenuhi, yakni kita mendistribusikan. Jadi langkah pertama kita mendistribusikan satu kuning dan satu merah ke masing-masing kantong. Ini hanya ada satu cara ya. Sehingga untuk berikutnya kita hanya perlu mendistribusikan 11 kelereng merah lagi dan 9 kelereng merah. 9 kelereng kuning lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya, perhatikan bahwa banyak kelereng kuning dalam setiap kantung tidak boleh lebih dari kelereng merah. Sehingga kalau dalam sebuah kantong ada misal 5 kelereng kuning, maka paling tidak kelereng merah harus 5 atau lebih ya, 5, 6, 7 dan seterusnya. Sehingga langkah paling mudah adalah untuk langkah kedua ini kita akan memilih kantong-kantong untuk mendistribusikan sebanyak sama ya, kelereng kuning dan kelereng merah. Oke, jadi langkah kedua kita akan mendistribusikan 9 buah kuning dan 9 buah merah eh, dengan tiap kantong sejumlah sama. Jadi kita akan memilih kantong untuk meletakkan 9 kuning dan 9 merah. Jadi untuk lebih jelasnya, bayangkan kantong-kantong ini sebagai objek yang mau kita pilih. Katakanlah A1, A2, A3, A4, dan A5 ya. Jadi ada 5 objek. Dan kita bisa memilih lebih dari satu. Contoh, misal kalau kita memilih A1, 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 ya, A2, 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 A4. A4 ini salah satu contoh saja ya. Ini salah satu contoh saja. A1, A1. Nah, satu 4 kali. Nah, ini adalah satu contoh. Ini adalah salah satu contoh pemilihan objek. Nah, berarti yang kita lakukan adalah kita memilih A1 sebanyak 4 kali. Berarti memilih A1 sebanyak 4 kali untuk menempatkan 4 merah sekaligus 4 kuning. A2 tadi pilih sebanyak 3 kali. Di 3 merah dan 3 kuning. A4 dipilih sebanyak 2 kali. Itu adalah contoh ya, contoh pendistribusiannya. Jadi apa yang kegiatan yang sedang kita lakukan di sini, jadi ini termasuk kategori kombinasi ya, kombinasi dengan pengulangan. Kenapa kok kombinasi? Karena untuk pemilihan kantong A1, A2 itu akan sama dengan pemilihan A2 dan A1 karena kelerengnya kelereng yang identik. Jadi urutan tidak diperhatikan. Sedangkan pemilihannya bisa memilih lebih dari satu kali. Artinya bisa perulangan. Sehingga kita ngomongin kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan itu rumusnya mudah sekali. Jadi kombinasi N ditambah R kurangi 1 terhadap R. Dengan N adalah
banyaknya yang dipilih. Di sini banyak yang dipilih adalah banyak kantongnya, ada sebanyak 5. R adalah banyaknya pemilihannya, karena kita memilih ingin mendapatkan 9 tempat ya, untuk 9 kelereng, berarti R-nya ada sebanyak 9 nantinya. Sehingga menggunakan rumus ini, masukin saja 9 tambah 5 kurangi 1 kombinasi 9. Ya, ini dapatnya adalah 13 kombinasi 9. Ya, 13 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 9 faktorial. Ini kalau dihitung hasilnya adalah 715. Oke, itu yang pertama. Ini yang kedua ya, itu yang kedua. Langkah yang ketiga, karena 9 kuning telah terdistribusikan, 9 merah juga telah terdistribusikan, maka di sini kita hanya perlu mendistribusikan 2 terakhir ya. Sama seperti tadi, ada 5 kantong yang mau kita pilih untuk mendistribusikan 2 buah kelereng merah ya. Sehingga ya sudah pakai rumus tadi, N plus R min 1 kombinasi R, N-nya adalah 5, dipilih sebanyak 2. Nah, kita dapetin 7 kurangi 1, 6 kombinasi 2 ya. 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 2 faktorial. Dan 15 cara ya untuk yang ketiga ini. Maka menggunakan aturan perkalian akan ada sebanyak 715 dikalikan dengan 15. Yakni 10.725 cara ya. Sehingga jawabannya adalah yang D.